Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Nikus Hotang dengan NIM PM 20010102271. Video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang dimensi pembelajaran. Nah, menurut saya dimensi belajar itu Bu, suatu kerangka kerja instruksional yang sifatnya komprehensif atau komprehensif instructional framework, di mana ini bertujuan untuk membantu pendidik dalam merencanakan pengalaman belajar yang akan disajikan kepada peserta didiknya. Dan dimensi belajar ini Bu terdiri dari 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan persepsi positif terhadap belajar, di mana pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir secara produktif. Dan supaya lebih jelasnya lagi Bu, dimensi pembelajaran ini atau model dimensi belajar ini merupakan suatu metafora tentang bagaimana otak bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri dari 5 tipe yang sudah saya jelaskan, dan dimana di dalam dimensi pembelajaran ini terdapat juga dimensi yang terdapat di dalamnya, seperti dimensi pengetahuan atau sering juga disebut sebagai dimensi knowledge, dimensi keterampilan atau sering juga disebut sebagai skills. Yang ketiga dimensi nilai atau dimensi nilai dan sikap, atau yang sering juga disebut sebagai value atau attitude. Yang kelima dimensi tindakan atau yang disebut juga dengan action atau action. Dan dimana Bu, di dalam dimensi perencanaan pembelajaran ini terdapat juga berbagai cakupan ataupun sifat-sifat, dimana yang pertama itu terdapat signifikan, dimana signifikan ini tergantung pada suatu tujuan pendidikan yang diajukan dan dapat ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang dibangun selama proses perencanaan. Yang kedua, feasibilitas, maksudnya ini perencanaan yang dilakukan itu disusun berdasarkan pertimbangan realistis, baik yang berkaitan dengan biaya maupun pengimplementasiannya. Yang ketiga dimana terdapat relevansi, dimana konsep relevansi ini berkaitan dengan jaminan bahwa perencanaan memungkinkan penyelesaian persoalan ini secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan spesifik secara optimal. Yang keempat dimana itu adalah kepastian. Nah, konsep kepastian ini minimum diharapkan. Dan yang kelima Bu itu ketelitian, dimana prinsip utama yang perlu diperhatikan ialah agar perencanaan pengajaran ini disusun dalam bentuk sederhana, serta diperhatikan secara sensitif kaitan-kaitan yang pasti terjadi antara sebagai komponen. Yang keenam itu adaptabilitas, di mana diakui perencanaan pengajaran ini bersifat dinamis, sehingga perlu senantiasa mencari informasi sebagai umpan balik, di mana penggunaan berbagai proses ini memungkinkan perencanaan yang fleksibel atau adaptabel dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Yang ketujuh yaitu waktu. Nah, faktor ini berkaitan dengan waktu yang cukup banyak. Selain keterlibatan perencanaan dalam memprediksi masa depan, juga validasi pada realitas analisis yang dipakai serta kapan itu untuk melihat kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa yang akan mendatang. Yang kedelapan itu monitoring, di mana monitoring ini merupakan proses pengembangan kriteria untuk menjamin bahwa berbagai komponen bekerja secara efektif. Yang kesembilan itu adalah isi perencanaan, di mana isi perencanaan ini merujuk pada hal-hal yang akan perencanaan pengajarannya yang baik. Baik Bu, sekian video dari saya tentang dimensi pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.